Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Isnani Hayati dan teman saya Elma Ma'rifah. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah tajuk subjek. Nah, jadi kami ada mengumpulkan informasi mengenai bidang antropologi. Informasi-informasi tersebut meliputi definisi, jenis-jenis yang ada di dalam keilmuan antropologi, cabangnya, sampai dengan istilah-istilah yang sekiranya berkaitan dengan disiplin ilmu antropologi. Nah, dari keseluruhan pemaparan tersebut akan kami bagi, ada bagian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Isnani Hayati, dan ada juga bagian yang nantinya akan disampaikan oleh Elma Ma'rifah. Untuk pertama-tama, saya akan mempersilahkan teman saya Elma Ma'rifah untuk menyampaikan definisi dan cabang-cabang dalam bidang disiplin ilmu antropologi. Pengertian antropologi. Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia atau antropos. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan, serta perilakunya. Kemudian, objek kajian ilmu antropologi itu adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Fungsi antropologi itu sendiri secara garis besarnya dinyatakan bahwa fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik maupun secara sosiokultural. Tujuan antropologi mengacu pendapat pada pendapat Konjaraningrat adalah sesuai dengan tahap perkembangan antropologi yang keempat, yaitu antropologi memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan akademis, yakni berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Kedua, tujuan praktis, yakni mempelajari manusia di berbagai masyarakat, suku bangsa di dunia, guna membangun masyarakat itu sendiri. Kemudian, manfaat mempelajari antropologi antara lain adalah dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Yang ketiga, dapat memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau jenis dalam antropologi. Nah, jadi itu terbagi menjadi dua. Pertama, antropologi fisik atau physical anthropology. Nah, antropologi fisik ini maksudnya mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologis dalam berbagai jenis. Selanjutnya yang kedua, itu ada antropologi budaya atau cultural anthropology. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam bermasyarakat. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. Jenis antropologi ataupun yang tadi dikenal dengan sebutan ruang lingkup antropologi tadi secara makro dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tadi adalah antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik melacak manusia menurut evolusinya, sedangkan antropologi budaya memfokuskan perhatian pada kebudayaan atau cara hidup masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Lebih jauh, antropologi itu tadi terbagi menjadi beragam cabang-cabang ilmunya. Nah, untuk selanjutnya cabang-cabangnya ada dalam ilmu antropologi juga akan dijelaskan oleh Elma. Cabang-cabang ilmu antropologi. Yang pertama,
antropologi fisik atau biologi atau paleontropologi. Antropologi fisik atau antropologi biologi adalah cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia sebagai organisme biologis yang salah satunya menekankan pada kajian masalah evolusi manusia. Yang kedua ada antropologi budaya, yaitu adalah cabang antropologi umum yang berupaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Yang ketiga ada prasejarah atau prehistori, mempelajari sejarah perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Yang keempat, antropologi linguistik. Salah satu cabang ilmu antropologi budaya yang secara spesifik mengkaji masalah bahasa ini adalah antropologi linguistik atau etnolinguistik. Yang kelima, etnologi dan antropologi sosial. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari asas-asas manusia melalui kajiannya terhadap sejumlah kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Yang keenam ada etnopsikologi, sebuah kajian antropologi yang menggunakan konsep-konsep psikologi dalam proses analisanya. Yang ketujuh ada antropologi spesialisasi. Antropologi spesialisasi ini dapat terbagi lagi kepada cabang-cabang yang lain seperti antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan. Yang kedelapan ada antropologi terapan. Antropologi terapan atau antropologi pembangunan merupakan salah satu bidang ilmu yang tergolong ke dalam antropologi terapan bersama-sama dengan spesialisasi lain yang lebih khusus seperti misalnya antropologi ekonomi, antropologi kesehatan, dan antropologi pendidikan. Kita lanjutkan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan antropologi. Antropologi tadi sebagai sebuah disiplin ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Istilah yang berkaitan atau IB itu maksudnya adalah istilah yang berhubungan atau berkaitan dengan subjek utama, yang berbeda dengan istilah luas ataupun istilah sempit sebagai salah satu acuan umum dalam mencantumkannya untuk katalog. Kita lanjutkan, antropologi itu memiliki nomor klasifikasi 301. Ini kami kutip juga dari e-book dari Perpusnas mengenai tajuk subjek. Nah, istilah yang berkaitan dengan antropologi di nomor 301 tadi ada 4, yaitu arkeologi, etnologi, eugenika, dan warna manusia. Karena kita harus membuktikan benarkah keempat kata tadi berkaitan dengan antropologi, jadi kita cari arti keempatnya melalui KBBI. Nah, kita ambil contoh salah satunya dari arkeologi, itu ilmu purbakala, tentang kehidupan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya seperti patung dan perkakas rumah tangga. Jadi, arkeologi itu memanglah bagian sebagai cabang dari istilah terkait dengan antropologi yang dari awal, karena pengertian antropologi sejak awal sendiri adalah ilmu tentang manusia. Jadi apapun tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau, itulah yang dipelajari dalam ilmu antropologi. Selanjutnya, istilah-istilah yang sekiranya terkait dengan antropologi itu juga bisa kami temukan pada kamus istilah antropologi. Misalnya di sini ada kata caci, yaitu artinya tari perang sekaligus permainan rakyat di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mungkin di sini ada perbedaan dengan istilah yang sering kita dengar, katanya misalnya caci maki. Nah, namun jadi kita artikan dengan kamus istilah antropologi, caci itu sendiri berarti adalah tari perang. Kita lanjutkan misalnya kata egoisme. Egoisme itu berarti motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jadi, antropologi tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan, misalnya tari, upacara, kesenian, tetapi juga perilaku dari manusia itu sendiri. Sebagai penutup,